Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bisa. Ya, Ibu berarti masih ingat ya saya namanya siapa? Ya, nggak bisa. Ya, tadi Ibu Sadia, sesuai yang kemarin saya bilang, hari ini saya mau tanya-tanya lagi nih sama Ibu. Untuk yang kali ini pertanyaannya ada 13. Nanti Ibu bisa jawabnya semampunya Ibu aja. Nanti kalau misalkan dalam proses nanti saya berbicara nilainya terlalu cepat ataupun Ibu sulit memahami apa yang saya tanyakan, Ibu bisa tanya lagi ke saya, ya Ibu ya. Nah, itu ini waktunya sekitar 15 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ibu? Ya, oke. Kalau gitu saya mulai ya, Ibu. Ya. Oh ya, untuk pengkajian hari ini itu berfungsi untuk mengukur tingkat kesetresan. Maksudnya tingkat kesetresan tuh kayak Ibu tuh baru sedih atau enggak, nanti bisa ketahuan dari hasilnya ini. Itu kita mulai aja ya, Ibu ya. Ya. Oke. Ibu Sohardia kan kemarin bilang umurnya 68 tahun ya. Ya. Nah, di umur 68 tahun saat ini kan bisa dibilang dalam usia lansia. Ya. Itu apakah Ibu ada merasa sedih atau tidak di umur Ibu yang saat ini? Ya. Nah, berarti Ibu biasa aja. Biasa. Jadi nggak ada rasa sedih sama sekali. Ya. Atau merasa kayak tertekan gitu, ada nggak? Ya. Enggak. Kalau untuk masa depan nih Bu, masa depan Ibu punya impian nggak untuk masa depan? Apa ya? Enggak cuma Kayak hidup sehat, umurnya yang panjang. kalau itu ya. Itu Saya ya. pengen yang umur panjang, sehat. Oke. Saya pengennya itu Lalu bisa apa? Sama cucu-cucu. bisa ketemu sama cucu-cucu. Terus apakah Ibu itu juga merasa masa depan itu masih ada, jadi kayak nggak kecil hati tentang masa depan, masih berpikir masa depan itu masih bakal ada gitu. Iya, masih. Lalu kalau untuk selama ini kita agak flashback ya Ibu, selama Ibu hidup dari umur 1 sampai 68 tahun ini, apakah Ibu pernah merasa gagal gitu? Rasa gagal itu kayak yang saya kok gagal mendidik ataupun kok saya gagal untuk memberitahu. Enggak, saya cuma yang biasa. Oh, biasa aja. Biasa. Berarti hampir tidak pernah merasakan ya. Oke, lalu kalau untuk saat ini apakah Ibu puas dengan segala kondisi yang saat ini dirasakan? Ya, saya puas. Puas. Tidak ada rasa suka ataupun rasa menyesal gitu, nggak ada ya? Enggak ada. Lalu untuk Ibu itu kalau melihat diri Ibu sendiri itu gimana? Apakah Ibu melihat diri Ibu yang umur 68 tahun ini suka kah? Kayak saya merasa cantik atau saya tidak terlalu suka sama tubuh saya karena kan sudah tua, mungkin kayak keriput atau gimana? Ya, memang saya kalau apa melihat di kaca itu saya kok ya udah tua. Sudah apa ini? Sudah Betul, keriput. udah keriput, sudah itu. Tapi Ibu takut nggak kalau merasa tua gitu, takut nggak? Enggak, Biasa aja. biasa. Lalu untuk selama ini apakah Ibu ada kayak tindakan yang membahayakan diri, kayak misalkan Ibu ini misalkan lagi sakit kok tiba-tiba kayak biar sakitnya hilang itu Ibu misalkan bunuh diri Ibu sendiri atau mukul diri Ibu sendiri gitu, ada nggak? Enggak, cuma saya apa kalau anak saya yang sakit, saya baru rasanya
nggak enak gitu. Oh, Pengen langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau saya sendiri enggak. Oke. Oh ya, berarti ibu juga nggak kecewa ya kalau sama diri ibu yang sudah tua ini? enggak. Nggak ada rasa kecewa sama sekali. Terus ibu, saya boleh tanya nggak, ibu anaknya ada berapa? Anak saya 6 tapi nggak ada satu. Anaknya satu. Oke. Sama ibu, untuk kepada anak-anaknya itu apakah ada rasa bersalah kepada anak-anaknya atau enggak? Rasa bersalah yang sampai mikir ibu tuh kayak sedih sampai terpikir terus-terusan gitu ada enggak? Saya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi enjoy aja ya ibu ya. Biasa. Lalu di umur yang sudah dibilang lansia ini kan otomatis kayak kemampuan fisiknya kita kan berkurang itu Bu. Lalu untuk sama tetangga-tetangga gimana? Apakah ibu ada kayak jadi kurang berinteraksi gitu, ada nggak? Enggak, biasa kalau ke masjid itu ya sama Bu, terus sebelah itu Tetangga. Terus kalau mau jalan-jalan ya sama tetangga itu, senam juga Berarti masih berhubungan baik sama tetangga ya. masih. Lalu ibu apakah selama ini kalau untuk mengambil keputusan ibu dibantu oleh orang lain atau murni dari ibu sendiri, kayak mengambil keputusan misalkan nih ibu itu sedang sakit, ibu langsung kayak pingin ke puskesmas ataupun ke tenaga kesehatan yang lain, itu dipengaruhi sama orang lain atau murni dari diri ibu? Oh, enggak dipengaruhi, cuman saya kalau sakit, kalau yang merasakan saya langsung saya bilang anak saya suruh ngantarin ke rumah sakit. Berarti untuk mengambil keputusan murni dari ibu sendiri ya. Lalu tadi kan saya bilang kok untuk lansia kan kemampuan fisiknya itu sudah berkurang ya ibu. Lalu untuk aktivitas pekerjaan, apakah ibu masih bisa merasakan untuk mampu mengerjakan pekerjaan gitu? Masih bisa. Masih bisa. Ini, terus ibu apakah ada merasa kayak capek, lelah itu ada? Capek ya ada, tapi kalau saya udah merasa kesel capek itu saya langsung saatnya istirahat. Jadi ada perasaan sedikit lelah gitu ya. Lalu untuk pola makan ini, apakah ibu ada gangguan selama makan? Enggak, cuma saya kalau makan ya yang saya pengen makan apa itu langsung saya masak. Oh, berarti masih masak sendiri ya? Sendiri. Berarti kalau untuk nafsu makannya tetap aja nggak ada perubahan? Biasa, tapi cuma ya kepengen apa saya masak sendiri. Oke. Berarti ibu tadi itu ya bisa bekerja dengan baik ya? Oh. Dulu ibu kerja apa? Dulu ibu kerja sebagai apa? Nah, cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Lalu untuk ibu, apakah ibu puas dengan segala yang sudah ibu dapati sampai umur saat ini? Ya, saya sudah senang. Saya senang sama semua anak-anak saya juga saya. Ini berarti sangat merasa puas ya, tidak ada perasaan kecewa. Ya, Lalu oke. Tuh dia jalur.
Jadi ibu merasa puas, tidak merasakan bersalah juga, dan ibu juga merasa tidak gagal ya sebagai orang tua. Ibu juga tidak pesimis. Oke, ini untuk pertanyaannya sudah semua ibu. Kira sobat apa? Terima kasih untuk waktunya dan untuk hasilnya dari tempat ibu. Ibu tidak mengalami tingkat stres sama sekali. Jadi maksudnya itu ibu tidak stres, tidak punya banyak beban pikiran. Nah, saya harap untuk kedepannya juga seperti itu, karena kalau kita banyak beban pikiran, kita banyak stres itu bisa mempengaruhi dari kesehatan. Makasih. Jadi kalau misalkan ibu ada kayak merasa tidak nyaman atau banyak beban pikiran, ibu bisa bercerita ke anggota keluarganya. Ibu jangan dipendam sendiri. Ya kalau gitu, terima kasih sekali ibu untuk waktunya. Ibu sudah berpartisipasi dengan sangat baik, bisa berkomunikasi juga dengan baik. Ya, untuk selama ini kalau saya ada salah, saya mohon maaf ibu. Mau kesini Ya, tanya-tanya kesehatan terima kasih. kasih ya ibu ya. Ya sama-sama. Kalau gitu nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Semoga sehat terus ya ibu. Amin.